Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Komaruzzaman SPD. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru. Pertama-tama mari kita hadirkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkatnya hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dalam rangka mencari ilmu ilmu dalam kegiatan Kombel, komunitas belajar Laskar Winaya 1 tentunya. Mungkin kegiatan ini hari ketiganya untuk aktivitas Kombel ini. Halo Pak juga, salam terjemahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, dan semoga syafaatnya bisa kita rasakan sampai akhir zaman. Untuk mempersingkat waktu, pembukaan acara Kombel hari ini akan dibuka langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Komaruzzaman SPD. Untuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati rekan-rekan guru semuanya, yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa menghadiri kegiatan Kombel sekaligus kegiatan diseminasi dari Pak Lurah Guru Barat. Bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nasihat kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita satu umatnya dan syafaatnya di akhir nanti. Rekan-rekan semuanya, rekan guru yang hebat, pada kesempatan ini mari kita simak bersama apa yang akan dipaparkan dari Pak Nurhaya untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan dari penyebaran ini bisa kita laksanakan, ilmu-ilmunya bisa kita ambil, sisi baiknya kita bisa lakukan, dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan tentang budaya positif ini bisa tercapai di sekolah kita. Untuk itu, seperti permintaan Ketua hari ini, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman positif dibuka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Tentunya budaya positif ini kalau bisa kita bayangkan di era yang serba digitalisasi dan perubahan iklim dunia pendidikan yang terus semakin bergerak, pengaruhnya juga pengaruh global yang sangat luar biasa. Budaya positif ini tentunya sangat penting untuk diterapkan dan penting untuk dijalankan dalam menanggulangi atau bisa disebut mengantisipasi karakter-karakter peserta didik yang jauh dari harapan kita. Karena memang perubahan zaman ini ya luar biasa sekali. Kalau kita tidak diimbangi pengendalian dari pendidikan karakter ini sangat disayangkan ketika peserta didik kita itu keluar dari zona-zona yang kita inginkan. Sebelum kita mulai, saya ada sedikit pertanyaan pemantik di sini, rekan-rekan. Tolong jawab setuju atau tidak. Di sini pertanyaan pertama yaitu hukum ini dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Enggak. Ya. Yang lain? Ada yang lain? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak?
Hukuman. Bu Mus tadi tidak setuju ya, betul ya? Berarti jawabannya setuju atau tidak? Tidak. Tidak setuju. Karena karakter anaknya kalian yang satu. Malah meminta hukuman. Malah meminta hukuman untuk Oke. siap. Oh, malah ke bawah ya. Baik. Pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal yang positif. Setuju atau tidak? Setuju. Coba alasannya bagaimana, Bu Bos? Pemberian hukuman dengan hal positif setuju. Nantinya lebih cenderungnya ke pembiasaan. Oh, baik ya. Terus menyampaikan bahwa memberikan hukuman hal positif itu nanti muaranya ke kebiasaan, betul. Oke. Yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Barangkali Bu Kokom, alasannya bagaimana Bu Kokom? Anak zaman sekarang adalah pemikirannya instan. Jikalau dia mendapatkan sesuatu berupa penghargaan, walaupun bukan bentuk barang, pujian apa, mereka bangga, tinggi hatinya tuh. Nah, dari cara-cara itulah yang bisa memotivasi anak untuk terus belajar dan terus belajar. Makanya saya setuju. Baik, terima kasih. Barangkali ada tanggapan lain? Yang lain, Bu Mus lagi? Bu Aziza? Tidak ada. Setuju juga berarti? Setuju. Begitu. Jadi sudah terbiasa ya, sudah terbiasa untuk mendapatkan mengharapkan baik ya. Tentunya untuk pertanyaan-pertanyaan ini kita akan temukan jawabannya setelah kita pelajari di materi ini. Baik rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagian. Di sini adalah konsep inti dari budaya positif, yaitu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Di sini tentunya untuk penerapan budaya positif ini dari keenam poin ini harus terpenuhi semua, minimal harus paham dulu. Baik, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Di sini ada pertanyaan lagi. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak rekan-rekan semuanya? Disiplin. Bukan disiplin? Aturan yang mengikat dan menakutkan. Aturan yang mengikat dan menakutkan. Bos? Sama? Oh sama. Gitu? Sama? Disiplin? Barangkali ada pendapat lain? Tidak ada, sama ya. Baik. Ya, memang ketika kita melihat atau mendengar kata disiplin, itu pasti yang terbayang itu adalah aturan. Kalau ada aturan pasti ada hukuman, ya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Itu yang biasa kita maknai tentang disiplin. Yang ujungnya itu kaitannya dengan perasaan, pasti ketidaknyamanan kalau harus selalu
disiplin gitu, pasti ada rasa tidak nyaman. Nah, nih yang terpikirkan itu disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, betul ya yang disampaikan Bu Kokom tadi. Padahal itu sungguh berbeda di sini. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru salah satu hukuman itu hanya salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang ya, pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya patuh, harus patuh. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan tadi. Ya. Nah, di sini nih. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro ini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di suasana yang merdeka. Artinya bagaimana itu, rekan-rekan? Artinya untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri, disiplin yang bersumber dari diri sendiri, bukan dari sebuah peraturan atau ancaman ya, tapi yang bersumber dari diri sendiri, yang memiliki motivasi tentunya kalau dari diri sendiri, yaitu motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi secara eksternal. Rekan-rekan semuanya masih ingat tentang simulasi yang diperankan Bu Oom dan Bu Lilis waktu pertemuan Kobel sebelumnya dengan pemateri Pak Zaman kemarin ya? Masih ingat kan? Bagaimana Bu Oom memerankan ketika dia memiliki sebuah makanan atau hal yang sangat berharga bagi Bu Oom, dan ketika diminta oleh orang lain, Bu Lilis memintanya dengan bujukan, dengan rayuan, tetapi Bu Oom tetap ya, mempertahankan barang yang berharga miliknya itu. Nah, tetapi sampai titik tertentu, mungkin karena taktik dan strategi Bu Lilis yang luar biasa merayunya, akhirnya Bu Oom melepaskan juga ujungnya. Nah, ilustrasi tersebut itu menggambarkan bahwa sebuah yang disampaikan Pak Zaman kemarin, sebuah ilusi kalau kita atau orang lain itu bisa mengontrol kehendaknya kepada orang lain juga. Jadi yang mengontrol orang lain itu bukan orang lain, tapi diri sendiri, yang membukakan pintu hatinya, yang membukakan atau memberikan barang itu bukan Bu Lilis, tetapi Bu Oom. Yang membukakan tangan juga kan Bu Oom. Artinya yang memiliki kontrol dari disiplin diri itu ya diri sendiri, bukan orang lain, seperti itu. Nah, maka untuk mencapai disiplin positif ini adalah bagaimana cara kita membangun ya, keyakinan kita untuk mulai menjalankan disiplin itu dari diri kita. Baik, nih di sini nih, disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat murid memahami
motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menunjukkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Artinya disiplin positif ini akan muncul ketika kaitannya dengan sebuah keyakinan yang kita yakini atau keyakinan yang anak-anak yakini. Contoh mungkin bisa dirasakan ketika secara keyakinan bahwa waktu itu tuh udah harus berhenti untuk mengunyah. Sama halnya dengan waktu buka juga sama. Atau mungkin sebagai umat muslim, disiplin itu dikaitkan dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Waktu sholat misalnya, azan sudah berkumandang, oh itu waktu sholat. Maka kita dengan tidak dipaksa atau bahkan mungkin tidak diingatkan oleh orang lain, dipaksa, kamu sholat, kamu ibadah dan sebagainya. Itu otomatis kita tergerak untuk ke situ. Nah, disinilah disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri, jadi kesadaran dari diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nah, kalau di lingkungan sekolah kita atau di lingkungan pendidik, ini kita sudah kenal dengan P5 ya, P3, profil pelajar Pancasila. Itu salah satu dari nilai kebajikan yang mungkin sedang booming kita terapkan di sekolah-sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan untuk dalam kaitan dengan disiplin positif tadi, ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi misalkan nilai disiplin tadi tanggung jawab misalnya di Jawa Barat tanggung jawabnya seperti itu, ya. Jawa Tengah sama, sampai luar negeri pun Amerika sama. Ketika nilai bertanggung jawab itu seperti apa? Dia akan memiliki nilai yang sama, universal. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, tentunya nilai-nilainya akan kaitannya dengan keyakinan kita. Apa yang kita yakini, misalnya contohnya tanggung jawab, ya. Banyak yang nilai disiplin. Ini contohnya salah satunya yaitu nilai kebajikan itu adalah contoh dari profil Pancasila, ada beriman, mandiri, berani kritis dan sebagainya. Menurut The Seven Essential Virtues, ini nilai kebajikannya adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan dan sebagainya. Dari Premier Years program ini ada toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya kalau bisa dilihat nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang positif. Contohnya misalkan menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, itu kan termasuk nilai kebajikan, nilai-nilai positif. Coba misalkan saya tanya nih, Bu Mus nih yang kemarin sudah mengalami, kalau Bu Mus ini naik motor ya, pakai helm, itu alasannya apa? Keselamatan, ya, keselamatan. Ya. Tapi ada kan beberapa orang yang naik motor ini, naik motor itu pakai helm itu karena takut polisi, ya kan? Takut polisi. Nah, disitulah contoh-contoh ini
mulai kesadaran diri itu? Berarti Bu Mus tadi meyakini bahwa dia naik motor itu pakai helm itu demi keselamatan. Nah, itu salah satu contoh nilai kebajikan tadi, keselamatan. Nah, bukan karena takut ditangkap polisi. Nah, atau misalkan kemarin 2020 ya, COVID itu pakai masker, diwajibkan pakai masker ya. Ada beberapa orang yang memakai masker itu alasannya takut dirazia, ya kan? Ada sweeping di sekolah-sekolah yang nggak pakai masker nggak boleh masuk atau dipanggilan. Ada alasannya seperti itu. Padahal sesuai dengan nilai kebajikan atau kesadaran diri, menggunakan masker itu karena apa? Kesehatan, betul ya. Menjaga kesehatan, menanggulangi supaya tidak tertular COVID-19 tadi. Nah, itu bentuk-bentuk dari nilai kebajikan itu kaitannya dengan disiplin positif tadi hubungannya. Jadi disiplin positif itu muncul karena adanya nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Nah, itulah disinilah tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana nanti kita menerapkan nilai-nilai kebajikan ini kepada peserta didik, sehingga peserta didik akan menanamkan, meyakini juga yang nanti akan dikasih ke disiplin positif. Ada pertanyaan lagi nih, coba ya, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan, coba mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Nah, ini kaitannya dengan memunculkan keyakinan tadi dulu. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Tadi yang disampaikan Bu Mus tadi ya, contohnya mengendari motor karena munculnya, berarti kalau jawaban Bu Mus tadi berarti munculnya sudah mulai dari diri sendiri, bukan karena dorongan orang lain. Nah, mungkin ada beberapa momen atau beberapa waktu ini Pak, kita itu juga masih aja mungkin ya, mungkin masih saja merasakan kita melakukan sesuatu hal itu karena adanya dorongan dari orang lain atau mungkin dari lingkungan sekolah tersebut atau hal yang lain. Oke. Nih, rekan semuanya. Nah, kaitannya dengan memunculkan disiplin diri tadi itu ada kaitannya dengan yang namanya motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia ini sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Nah, di sini bentuknya motivasi internal itu dibagi menjadi ketika seseorang itu melakukan tindakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan anak ya datang pagi-pagi ya, karena takut dia dihukum ya, atau tidak boleh masuk kelas, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu sumbernya dari eksternal. Yang selanjutnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini termasuk juga motivasi eksternal. Misalkan ya umum lah seperti yang tadi disampaikan Bu Aziza juga kan, anak-anak Tirtawan banyak gitu. Jawab pertanyaan belum juga jawab udah nanya duluan, kan? Emang kalau bisa jawab dapat apa? Belum juga jawab, belum tentu benar juga. Belum tentu benar jawabannya udah nanya duluan. Nah, itu termasuk dari motivasi internal ya, dari luar. Nah, yang selanjutnya motivasi internal atau dari dalam ini kaitannya tadi disiplin positif yang tadi, yaitu ketika orang itu mulai merasakan ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
dari nilai-nilai yang sudah dipercayai. Ya, yang paling gampang ya yang contohnya yang ibadah tadi. Mungkin kalau saya ingin menjadi orang yang beriman, ini versi diri sendiri ya, versi diri sendiri. Jadi tanpa adanya perintah lagi, tanpa adanya hukuman lagi, ini sudah berjalan dengan diri sendiri. PR kita sebagai seorang guru bagaimana cara memunculkan motivasi internal tadi. Oke. Nih, ini ada pertanyaan lagi. Mengapa keyakinan kelas? Ini mengapa ya biasanya? Nah, saya ketik. Yang kedua, mengapa bukan peraturan? Barangkali ada yang mengatakan. Peraturan ditetapkan oleh orang lain, kalau keyakinan ditetapkan oleh diri sendiri. Direkod. Kalau keyakinan dari diri sendiri, kalau peraturan dari orang lain. Ada yang mau menambahkan? Oke ya, oke bagus. Berarti materi yang tadi sudah terserap penuh ya. Udah. Tapi jam 2 lagi udah. Terus Pak, gak sampai pusing Pak nanti Pak, Mas Pak udah motivasi. Oke, baik kita lanjutkan. Betul ya, yang disampaikan oleh Bu Azza tadi. Kalau keyakinan kelas itu adalah muncul dari diri sendiri. Kalau peraturan itu muncul dari orang lain. Betul. Oke. Karena ini menurut teori adalah karena untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, betul ya, menggerakkan seorang dibandingkan menjadi serangkaian peraturan-peraturan. Oke, nih di sini nih perbedaannya. Kalau peraturan itu sesuatu selalu kembali, contohnya ya, contoh peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contoh peraturan. Nah, keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Kadang-kala kita mungkin masih menggunakan kata dilarang atau jangan. Nah, itu menurut budaya positif itu kita harus sudah mulai mengurangi atau bahkan mengalihkan atau menggali kata-kata negatif itu menjadi kata-kata yang positif. Mungkin kalau di penyusunan soal sudah mulai diterapkan beberapa penguatan pelajaran sudah mulai, jadi tidak ada lagi kata-kata negatif. Carilah yang salah. Nah, sudah mulai berubah ya atau bergeser. Nih, contoh lagi peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Contohnya misalkan, kira-kira diganti apa? Coba nomor 1 dulu nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk menumbuhkan keyakinan tanggung jawab itu contohnya kalimatnya saudara. Rapikan buku. Rapikan buku kembali, gitu ya. Kembalikan kepada tempatnya, boleh. Rapikan setelah membaca, bisa. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa dirasa dengan perasaan kita kan akan lebih apa ya? Lebih diterima ya. Lebih diterima atau lebih manusiawi lah untuk kita. Bahkan mungkin nah di sini nih. Mungkin teman-teman semua, rekan-rekan semua di sini yang sudah membuat keyakinan kelas, ya, yang sudah membuat keyakinan kelas atau yang belum. Nah, ini salah satu alternatif yang bisa kita terapkan. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas, ya, dengan sebisa mungkin adalah menghindari kata-kata yang negatif tadi. Nih.
Di sini mungkin ada yang belum membuat keyakinan kelas. Sudah semua? Sudah semua, ya, luar biasa. Nah, masih ada kata dilarang. Nah, di sini ya. Kalau yang masih ada kata dilarang, nah ini nih alternatifnya, yaitu kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Apa yang kita keyakinan apa yang kita inginkan diterapkan ke anak. Nah, ini kita ubah. Sekali lagi, kalau keyakinan kelas itu bukan peraturan, ya. Kalau peraturan kita yang membuat dengan segala konsekuensinya. Nah, kalau keyakinan itu muncul dari besar didik anak dan keyakinannya apa yang kita inginkan. Contohnya ini, dilarang mengganggu orang lain, atau misalnya di kelas biasanya dilarang ngobrol, ya kan? dilarang. Nah, ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kira-kira kalimatnya seperti apa? Dilarang mengganggu orang lain. Ayo tidak membuli. Tidak. Ayo berarti jangan dilarang. Misalkan kalau menghormati ya dilarang mengganggu orang lain, kan berarti ketika posisi anak lagi belajar, ya kan, mengganggu gitu kan. Jadi mengganggu konsentrasi temennya lah, situasinya seperti itu. Jadi mungkin bisa dirubah menjadi berbicara saat diberikan kesempatan, berbicara seperlunya, atau mengacungkan tangan dulu sebelum bertanya, sebelum berbicara, seperti itu. Mungkin seperti itu. Bisa dirubah seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini kan keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Itu bisa diganti misalkan datang tepat waktu. Jadi kalimat-kalimat yang sederhana, mudah diingat, tapi lebih manusiawi gitu. Kalau bisa. Jadi anak itu nanti merasa merdeka, bukan karena adanya peraturan. Lagi dilarang melakukan kekerasan. Ini kaitannya dengan keselamatan. Nah, dan aspek lagi. Nah, ini nanti bisa dipraktekkan rekan-rekan semuanya dalam membuat keyakinan kelas. Pada dasarnya adalah kita harus mulai merubah bagaimana peraturan itu menjadi keyakinan kelas agar peserta didik memiliki motivasi internal untuk menerapkan disiplin positif itu dengan keyakinan yang dipercayai. Ini contoh salah satu keyakinan kelas. Di sini guru berperan dan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Salah satu contohnya ini yang sudah saya buat. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita sedikit ice breaking dulu. Ya. Boleh lah, berdiri boleh lah. Ya, ini gamenya adalah cap cicuk. Ada yang pernah tahu? Ya. Jadi melingkar. Nanti kalau saya bilang cap, tangan kanannya ini, ya kan? Cap, ya. Cuk itu tangan kirinya nempel di tangan kanan. Nah, tangan kanan, chipnya itu tangan kirinya telunjuk ditempel. Ini kan. Nah, gitu. Kayak begini. Nah, nanti saya bilang cuk itu tangkap. Berarti yang tangan kanan tangkap, yang tangan kiri menghindar. Bisa? Nah, ini bisa melatih otak kanan dan kiri.
Kira-kira sinkron nggak ini? Bisa? Konsentrasi ya, kita coba dulu. Satu coba dulu. Ibu orang semangat. Ibu semangat, ibu semangat ya. Cap, cap dulu ya. Kalau cap baru gitu, ya. Cap, cap, cap tuh buka bu. Iya bukan. Kirinya dia bu, Kirinya kirinya dia. kirinya cip, cip, cuk, cuk. Iya. Atau tangan telunjuk kiri, tangan kita yang di sebelah kanan. Cip. Oke, sekali lagi. Belum cip. Cap, Cap. nah, cip, Cip. cip, tempel, tempel. Nah, tempel. Cap, cap bukan, cap. Ayo lagi, lagi. Oke, bilang ya. Cap, cip, cuk. Iya. Oke, kembali silakan duduk kembali. Bisa kita terangkan lagi pramuka ya, nanti ya beriris ya, satu ya. Siap. Oke, ya. Jadi cap, cip, cuk. Itu nanti bisa diulang-ulang dulu ya. Cap, 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 cuk. Kayak gitu. Oke. Yang ada langsung cuk. Yang mana? Cuk, cap, cuk. Ya. Jadi kan gerakan otak kanan dan otak kiri tadi ya. Ayo separasi dulu gitu. Ya, terima kasih teman-teman. Baik, ya. Oke, sebelum lanjut, saya akan sedikit mereview dulu dari materi pertama tadi, ada disiplin positif. Tentunya kaitannya dengan disiplin positif yang akan kita terapkan, yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan untuk dengan memunculkan motivasi internal ya, untuk diterapkan di kelas itu dengan cara yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah salah satu bentuk cara kita menerapkan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi nanti bisa dipraktekkan rekan-rekan semuanya untuk membuat keyakinan kelas. Dan tentunya harus digarisbawahi, keyakinan kelas itu dibuat dari kesepakatan antara siswa dan guru, dan juga mengurangi kata-kata yang bernilai negatif seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, rekan-rekan guru hebat, tentunya kaitannya lagi dengan motivasi internal tadi pasti tidak lepas dengan yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ini ada pertanyaan lagi. Kira-kira sebagai manusia, apa yang ibu-ibu itu butuhkan? Bungkus. Wow. Kenyamanan. Dihargai. Bohong? Belum ada. Ya, apa yang dibutuhkan? Disayangi. Duit, jelas lah semua juga butuh. Apa? Bos, kira-kira sebagai manusia itu apa yang dibutuhkan? Kenyamanan, ya, dihargai, kasih sayang, dipercaya, kepercayaan, ya. Nah, kira-kira, ya, kaitannya dengan sebuah kebutuhan manusia tadi ya. Biasanya ketika salah satu kebutuhan kita tidak terpenuhi, itu akan mengakibatkan hal-hal yang negatif. Jadi nilai-nilai kebajikan tadi akan kita langgar atau kita melawan nilai-nilai kebajikan. Contohnya nilai-nilai kesabaran tadi. Tadi Bu oleh kenyamanan ya misalnya. Sebagai seorang istri itu membutuhkan sebuah kenyamanan misalnya. Tapi ketika seorang suami nggak peka, nggak tahu dasar-dasar kebutuhan manusia ini, yang ada apa? Yang ada Bu Om akan melawan nilai-nilai kebajikan yang harusnya sabar, ini malah biasanya ombak-abok, ya, tantrum. Omak kamu tertubuh gitu, nggak tahu apa nggak tahu apa, maaf deh. Jadi gitu. Kalau
Jadi gitu. Kita sebagai suami nggak sadar nih, nggak tahu ini apa sih yang dibutuhkan. Kok tiba-tiba kamu. Nah, itulah. Jadi sebagai manusia, ketika kebutuhan kita tidak terpenuhi, ini akan berakibat kita akan melawan nilai kebajikan itu. Nah, sama halnya murid. Murid juga sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ketika ada satu dia melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, nah itu pasti ada alasannya. Salah satunya yaitu mungkin bisa jadi dari kebutuhannya itu salah satunya tidak terpenuhi. Nah, dia akan melanggar itu. Oke. Nah, disinilah untuk membangun budaya sekolah yang positif dan aman, damai dan mendukung murid bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Ini salah satu upaya guru adalah memahami 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari perilaku murid atau perilaku manusia secara umumnya. Tentunya omak-amuk tadi ya, omak-amuk, marah, melanggar aturan, melanggar nilai-nilai kebajikan itu tadi pasti kaitannya dengan salah satu dari kebutuhan dasar ini pasti ada salah satu yang tidak terpenuhi. Nah, apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Secara teori ini ada yang salah satunya yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu kaitannya dengan kebutuhan fisik ya, secara psikologi, yaitu dapat membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ya. Atau misalkan sampai ke biologi seperti itu sama. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima tadi, rasa nyaman, rasa ingin dicintai, disayangi dan sebagainya. Ada juga kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Kekuasaan mungkin butuh jabatan atau mungkin butuh sekedar butuh dihargai ya. Aku ini ya. Nah, yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Jadi manusia itu memang pada dasarnya adalah manusia yang merdeka. Jadi bebas, tidak diatur atau tidak dikendalikan oleh orang lain. Yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia sebagai kesenangan. Ya, pasti sebagai manusia pasti memiliki sebuah kesenangan atau hobi ya. Misalkan ada beberapa orang yang kalau udah cuman sekedar duduk ngelamun di depan Indomaret itu udah senang banget. Ya. Itu pengalaman kalau lagi pulang kan sampai kan duduk. Tahu-tahu ada yang nyapu itu kan asal mengganggu kesenangan gitu. Ya, jadi kebahagiaan itu sebenarnya sederhana gitu. Ya. Ya itu tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, pasti akan menimbulkan suatu ya tadi melawan nilai presiden. Nih, ada sebuah kasus ya. Mohon Ibu rekan-rekan semua perhatikan dulu. Di sini ada sebuah kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang namanya Siti. Beberapa anak di kelas 5 telah datang padanya dan mengeluhkan Siti yang sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Siti melakukannya? Barangkali Bu Mus, coba. Mungkin Siti ini tidak
kurang perhatian dari orang tuanya sehingga ketika yang lain itu mengenal dia juga. Jadi untuk memenuhi itu dia minta ke teman-teman. Gue juga apa ya? Ada Berapa? Ya, terima kasih Pak Nur. Bisa jadi ini anak ya minta ke temannya itu barangkali dari latar belakang orang tua, barangkali ya bisa dilihat dari ekonomi, misalnya orang tuanya nggak mampu atau seperti tempat lain enggak? kalau menurut saya Siti anak yang cerdas gitu. Jika dia punya lapar teman-teman bawa bekal dia ambil gitu. Kalau menurut saya. Ya. Baiknya? Tidak ada? Tulis? Sama kayak kita. Sama. Bapak enggak? Boleh kita. Boleh. Kalau menurut saya jawab yang kedua dulu. Kira-kira apa alasan timulan tersebut? Kalau lihat dari 3-5 kebutuhan dasar manusia, ini ada 2 yang nyangkut. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, mungkin dia kelaparan, yang sepakat itu. Yang kedua ada kebutuhan dia butuh kekuasaan, sehingga dia mencoba untuk selalu pengen menguasai milik orang lain. Mungkin lapar, bisa jadi juga nggak lapar sebenarnya, cuma dia pengen aja gitu merebut iseng gitu bener. Jadi bagaimana menghadapi situasi tersebut? Kalau saya jadi ibu anak perempuan maka mungkin ya kita suatu pendekatan kepada Siti, kita tanya, kemudian kita dalami. Kalau memang itu yang dibutuhkan Siti, berarti mungkin kita akan mencoba memenuhi kebutuhan tersebut agar Siti tidak dan diberikan pemahaman tentang itu sehingga Siti tidak melakukannya lagi. Kita penuhi kebutuhannya dan akhirnya Siti merasa terpenuhi dan tidak melakukannya lagi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik ya. Jawaban rekan-rekan dan Bapak tadi sesuai dengan alasan ya, betul sekali. Ya, di sini Siti ini kan melakukan tindakan ini pasti ada alasannya. Tentunya kita langkah pertama yaitu harus menjalin komunikasi dulu tadi ya kan. Kita panggil, kita gali dulu apa alasan yang dilakukan Siti tadi, kenapa dia bisa melakukan hal tersebut. Nah, di sini nih alasan pertama. Mungkin alasan pertama seperti yang tadi Bu Kokok sampaikan juga ya, karena dia lapar ya kan? Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Mungkin juga sama dengan Bu Ika ya, latar belakangnya anaknya mungkin dari orang tua yang tidak mampu, dia tidak membawa bekal. Maka kebutuhan dasar yang sedang dia berusaha penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Jadi ketika kita menemukan anaknya seperti ini, jangan langsung kita marahi, kita langsung hukum. Gak tahu-tahu pokoknya, Siti, kamu salah, langsung dihukum, lari lapangan atau hormat ke tiang bendera. Tidak ya, jangan. Ketika kita ajak komunikasi dan hasilnya seperti ini, oh berarti kita tahu nih alasannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Ya mungkin kita bisa dengan legowo atau ikhlas hati ya, mungkin adalah kasih buat jajan gitu. Mungkin seperti itu ya. Atau mungkin ada opsi lain atau pilihan lain. Tuh. Jadi pokoknya ini adalah salah satu alasan yaitu untuk bertahan hidup. Ada lagi alasan lain. Mungkin ketika Siti ditanya, ya kan, dia muncul di sini.
karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikannya. Jadi dia caper, ya. Dia caper sengaja. Ketika temannya melaporkan ke guru dan guru beritahu orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang ingin dia penuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kadang-kadang anak kita beberapa kali menemui juga anak itu sengaja mancing biar kita lapor orang tuanya, karena mungkin orang tuanya nggak pernah nanya, pulang sekolah nggak ditanya, berangkat sekolah nggak ditanya, bahkan berangkat sendiri pulang sendiri, orang tuanya nggak pernah. Anak berangkat itu bahkan orang tuanya belum bangun, ada yang beberapa kali saya ketemukan seperti itu. Jadi sengaja nyari perhatian di sekolah, nyari perhatian di rumah, nyari perhatian. Nah tentunya dari kasus ini kita bisa ambil solusi yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan ini. Baik, ada lagi nih alasan berikutnya. Nih, alasan berikutnya yaitu karena dia ingin temannya jadi takut. Sengaja dia harus menuruti peraturan. Contohnya yang anak spesial di kelas yang mereka ya sengaja. Maka dia kebutuhan dasar dia itu sedang ingin kekuasaan. Nah, bagaimana solusinya? Contohnya misalkan dikasih tugas yang kira-kira memiliki kekuasaan dalam ketua kelas atau keamanan gitu kan. Nah itu, tapi yang alasan lain karena dia merasa tidak suka dengan bekal makanan yang dibawakan oleh orang tuanya itu. Jadi tiap hari lengko, hari Senin lengko, Selasa lengko, Rabu lengko, tiap hari. Mungkin karena yang paling cepat ya, dan itu sebenarnya nutrisinya terpenuhi ya. 4 sehat 5 subur, kenyang. Jadi dia karena merasa tidak suka dengan lengkok tadi ya, dia pengen kebutuhan dasarnya itu dia ingin kesenangan. Jadi ingin menu yang lain lah, mencari kesenangan dengan, apalagi ketika dia tuh sebenarnya nggak suka sama lengkok gitu kan, karena ada sayurannya, pengen chicken. Nah itu kebutuhan dasar dari kesenangan. Masih sama ini. Nah, karena tadi si lengkok tadi tiap hari, mungkin dia merasa bosan. Nah, sama halnya tadi ketika di kelas ya, anak itu ketika kok nggak pernah fokus, ketika kita belajar dengan kita tuh ngobrol, ya kan? Apa namanya? Malah kadang tidur, cuek. Nah itu mungkin di sana dia anak-anak tersebut mungkin merasa bosan. Nah, karena metode yang kita gunakan itu aja, ceramah aja dan sebagainya. Nah itu untuk memunculkan kembali semangat siswa kan berarti kita harus tahu, oh mungkin dia bosan. Berarti kita ajak ke keluar, membuat gaduh, mengganggu teman, itu pasti, ya, itu sudah pasti ada salah satu kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, ya, entah itu bosan dengan cara mengajar kita, atau mungkin dia senangnya kayak Bu Azia tadi menemukan salah satu Arfan yang ternyata lebih senang belajar coding, dia tidak suka dengan spidol, Arkan ya. Nah itu kan termasuk salah satu cara kita yang bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar murid-murid kita tadi, supaya kembali lagi ya, supaya pelayanan kita kepada murid-murid kita terpenuhi secara maksimal. Jadi jangan langsung memberikan hukuman, ya. Jangan juga membiarkan ketika anak selalu mengganggu temannya, selalu jahil ke temannya, itu jangan biarin, angel lah, angel. Jangan langsung biarkan begitu saja, tapi kita coba gali apakah dia itu ada alasan tertentu. Ya tadi dari satu kasus saja itu banyak sekali alasannya, banyak
sekali alasan dan sumber kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin barangkali ada salah satu kebutuhan dasar murid kita itu tidak terpenuhi. Maka kita coba gali, kita coba arahkan dan kita cari solusi dari untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Untuk melanjutkan bagaimana kita menindaklanjuti dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia tadi. Di sini ada secara teori ini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita ada menjadi penghukum, ya. Ketika kita murid salah langsung, udah, gak usah masuk lagi, pulang lagi. Atau menjalankan sebagai teman. Ya, biasanya kalau teman kan, udah lah, masa sih gitu sama bapak, gitu. Janganlah, membuat rasa bersalah. Kamu sih gitu aja, gitu. Nanti bapak dimarahin sama pak kepala sekolah nantinya. Kamu sih, gitu. Kan akhirnya anak merasa bersalah. Atau pemantau, biasanya pemantau itu hanya daftar cekis, ya. Ditanya, kamu sudah, kamu datang siang kenapa? Nah, biasanya sudah punya jawaban-jawaban sendiri. Nah, atau yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Di sini manajer ini lebih tepatnya menggunakan seluruh dari posisi kontrol ini disesuaikan dengan porsinya. Manajer. Oke. Nih, kelihatan Ibu? Coba saya bacakan dulu ya. Di sini nih, tadi 5 posisi kontrol ini biasanya guru berbuat ada pertanyaan-pertanyaan muncul biasanya. Kalau sebagai penghukum ini biasanya ada katanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan akibatnya. Sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat orang membuat rasa bersalah biasanya munculnya seperti ini kalimatnya. Kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Bapak kecewa sama kamu. Nah, itu kecewa. Jadi kan anak merasa bersalah. Nanti akibatnya menyangkal dan ujungnya itu berbohong supaya tidak merasa bersalah tersebut. Nah, kalau sebagai teman di sini gini, ayolah lakukan ini demi ibu. Ayolah, kan kita teman. Wedot, begitu ya. Nah itu di sini posisi kontrol sebagai teman tadi. Nah, kalau pemantau ini biasanya munculnya apa peraturannya? Dia sudah punya jawaban sendiri. Nah, kalau manajer ini dia akan lebih ke bagaimana dia meyakinkan kembali apa yang dia yakini sebelumnya. Nah, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki? Nah, tentunya dari 5 posisi kontrol ini kita sebagai seorang guru diarahkan atau disarankan kita memilih sebagai seorang manajer untuk memecahkan masalah dan membantu permasalahan yang dialami oleh murid. Karena apa? Karena sebagai manajer ini akan memiliki kesempatan untuk lebih ke memperbaiki kesalahan, bukan istilahnya kalau sebagai penghukum kan sudah dihukum, ya kan? Ujungnya ada beberapa anak kalau yang sudah dihukum malah memberontak, ya? Dikasih hukuman malah melawan, ya. Nantang misalnya gitu kan? Kalau disuruh lari, lari 10 kali. Cuma 10 kali sih pak, mati gitu. Keren tantangan itu. Dan lebih biasanya mengulangi kesalahan itu. Kalau merasa bersalah, ini efeknya itu nanti muridnya dari rendah diri ujungnya tuh. Takut nanti salah lagi lah. Gak mau dia nanti kalau disuruh lagi, gak mau karena dia sudah merasa bersalah. Nah, kalau posisi kontrol sebagai teman
itu nanti anak tidak mandiri. Misalkan sudah biasa sama Bu Om, Bu Omnya nggak masuk, nah diganti sama saya misalkan. Nah, beda, gitu. Enakan sama Bu Om lah, karena sudah kayak model siapa tuh namanya yang udah lulus, bimbing ya, nah itu dia. Tapi memang perasaan sebenarnya lebih dekat ya kalau memposisikan sebagai teman. Cuman ketika menemukan orang kan, ya kan, orang yang lain, nah, misalkan kalau gurunya akhirnya dimutasi atau pindah kan ketemu sama guru lain, beda lagi nantinya. Ya, kan cara atau dia cara guru melakukan posisi kontrolnya berbeda-beda seperti itu. Nah, maka di sini diarahkan untuk menjadi seorang manajer, yaitu ketika dampak kepada murid yaitu dengan mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki. Jadi kita diarahkan ketika menemukan anak yang bermasalah itu kita berusaha untuk menumbuhkan anak itu cara mengevaluasi diri sendiri dan bagaimana cara mengambil solusi. Jadi anak itu arahkan untuk mencari solusinya dari keyakinan-keyakinan yang dia yakini. Nah, setelah kita memilih manajer tadi, posisi kontrol manajer lagi, ini tahap terakhir yang kita akan laksanakan untuk melayani. Kita sebagai pelayan murid ya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan kita sebagai, kalau filosofinya itu sebagai penghamba, kita tuh sebagai yang melayani murid agar murid itu menjadi murid yang manusia yang merdeka. Nah, posisi manajer tadi kita akan masuk ke bagaimana cara menerapkan, yaitu guru yang berperan sebagai manajer ini menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalahnya melalui ada 3 tahapan dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik rekan-rekan semuanya, tahapan dari segitiga restitusi ini tentunya bisa kita terapkan di lingkungan kita dan mungkin recommended dan sangat disarankan dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi di sekolah, terutama masalah yang ditimbulkan atau yang munculnya dari peserta didik. Yaitu tahapan yang pertama yaitu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nanti akan kembali lagi keyakinan kelas yang kita buat, yang kita sudah sepakati di kelas masing-masing. Di sini tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu adalah kita usaha kita adalah stabilkan dulu. Jadi menyamankan dulu si murid kita itu, dinyamankan dulu perasaannya ya, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Di sini contohnya, ini pertanyaan-pertanyaan biasanya seperti ini. Ada pernyataan ketika anak berbuat salah ya kan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah artinya bukan membenarkan kesalahan ya, tapi berusaha menyamankan dulu supaya anak itu tidak merasa bersalah banget gitu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita tidak bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tertarik mencari siapa yang salah, ya. Ingin mencari solusi. Jadi posisi menstabilkan identitas itu di sini posisinya intinya adalah membuat nyaman dulu murid. Karena kalau kita misalkan salah, kita langsung
kamu salah. Nah, vonis ini apa namanya? Apakah secara psikologi kan anak pertama udah takut, ya kan? Kalau sudah takut dihukum, takut dimarahi, itu dia akan otaknya secara itu kan berusaha mempertahankan diri, membenarkan diri. Ujungnya akan muncul kebohongan lain. Nah, oleh karena itu kita stabilkan dulu. Kita dengan melihat udahlah, ya, nggak apa-apa, ya. Semua juga pernah berbuat salah. Bapak juga pernah dulu telat, misalkan gitu. Tapi bukan untuk membenarkan bahwa telat itu benar, tapi hanya untuk sekedar menstabilkan dulu. Nah, kita lanjutkan. Setelah menstabilkan, yaitu validasi tindakan. Di sini berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Jadi ada alasan tertentu, pasti ada alasan tertentu. Ketika anak melakukan tadi ya, kaitannya dengan kebutuhan dasar tadi. Ketika anak membuat kesalahan, ya, melanggar nilai kebajikan, pasti ada alasannya. Nah, di sini lah validasi tindakan yang salah. Nah, biasanya gini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tadi si Siti tadi, ya. Siti tadi rebut makanan temennya, ya kan? Nah, yang tahap pertama tadi menstabilkan identitas dulu. Kita rangkul dulu, kita panggil, kita ajak ngobrol, komunikasi yang efektif. Kita tanya gitu kan, Siti, gitu. Udah nggak apa-apa. Nah, ini kasus ya, Siti ya kan, udah nggak apa-apa, ya. Semua juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, setelah si Siti nyaman, akhirnya ditanya nih, kenapa kamu melakukan tadi? Gitu kan? Kamu pasti punya alasan tertentu, ya. Ya. Jadi kalau udah nyaman, tuh pasti udah semua keluar. Jadi tidak ada mental yang itu tadi. Kamu takut ya, dan lanjutannya ini ya. Maukah kamu kalau sudah tenang, ya kan, pasti akan muncul nih. Pemikirannya juga akan mulai jernih, ya kan? Tidak ketakutan lagi ya. Kalau udah takut kan udah nggak mau, makanya ditanya pun dia udah berhentian ya. Ditanya selanjutnya, tanya, kamu tuh bener apa salah? Udah gini. Nah, di sini lah. Setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kamu punya alasan. Setelah kita tahu alasannya apa, baru kita kaitkan dengan langkah terakhir, yaitu menanyakan keyakinan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, contohnya ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau misalkan apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Nah, ini kita kembalikan ke keyakinan kelas yang kita buat. Misalkan dari Siti, ya kan? Iya, Pak. Siti kita panggil, kita ajak ngobrol, ya kan? Udah nggak apa-apa, tenang, ya kan? Semua pernah salah, ya kan? Kamu nggak usah khawatir, ya kan? Tanya, kenapa alasannya, ya kan? Kenapa alasannya buat gitu? Apakah kamu tidak dikasih bekal atau apa? Setelah muncul itu, nah ini di sini nih, keyakinan. Nah, Siti, kira-kira kalau mengambil makanan orang lain itu sesuai dengan keyakinan kita enggak? Misalkan dia jawab enggak, apa keyakinan yang kamu langgar? Nah, misalkan kamu sudah tahu keyakinan yang kamu langgar, kira-kira apa yang bisa ibu bantu? Misalkan apa yang bisa bapak bantu supaya kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu? Misalkan contohnya tadi nggak bawa bekal, orang tuanya nggak bawa bekal, ternyata alasannya itu. Nah, kita tanya,
alasannya nggak bawa bekal Pak. Nah kira-kira, iya memang nggak bawa bekal ya. Tapi kan mengambil barang orang lain itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Kira-kira bagaimana solusinya ya? Kan bisa meminta dengan cara baik-baik ya, bisa ngomong baik-baik. Nah kita arahkan di situ sesuai dengan keyakinan tadi. Oke, itu ya, itu salah satu dari cara kita menyelesaikan masalah di lingkungan kelas atau bahkan di lingkungan sekolah dengan cara melakukan manajer dan segitiga restitusi. Nah, rekan-rekan semuanya, tentunya dalam menerapkan budaya positif tadi tidak lepas dari peran kita sebagai seorang guru, seorang pendidik. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang budaya positif itu bukan hanya guru ya, tapi mungkin dari lingkungan juga, karena ada lingkungan juga, ada staf TU, ada penjaga sekolah dan semuanya. Maka kita semua harus berkomitmen dalam komitmen yang sama, yaitu bagaimana kita mencoba untuk menanamkan budaya positif tadi, yaitu yang sudah kita pelajari tadi. Karena semuanya mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara menerapkan budaya positif. Tentunya saya pasti percaya dengan ibu-ibu, rekan-rekan semuanya di sini sudah lebih dulu melaksanakan budaya positif ini di kelas masing-masing. Tentunya pada kesempatan kali ini hanya sekedar menerbangkan kembali atau mengingatkan kembali, terutama untuk saya sendiri, dan sekaligus mengajak rekan-rekan semuanya untuk mari kita mulai dari sekarang kita beralih kepada budaya positif. Rekan-rekan semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ngobrol kali ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada sedikit pertanyaan atau tambahan dari rekan-rekan semuanya, saya persilakan. Ada yang masih menjadi unek-unekah? Enggak? Ada? Bu Riris mau bertanya atau mau berbagi pengalaman? Enggak boleh. Terima kasih waktunya. Lebih ke berbagi pengalaman aja sih Pak. Kebetulan baru kemarin banget, dan saya juga ngomong ke Bapak kemarin ya. Jadi saya dan terus yang sendiri itu bukan yang lain-lain Pak, tapi mengingat pengalaman kemarin, kejadian kemarin. Itu ya ketika jam olahraga ada Kelvin sama si Hale kelas 4 gitu. Nah, Aneh balik. Nah, ini mirip-mirip Pak. Ali. Bingung saya tiga masih saudara itu. Aduh, namanya mirip-mirip semua. Nah, jadi kemarin itu memang posisinya saya masih di dalam ruang virtual kan. Nah, intinya saja, intinya pas saya keluar, si Anitnya lari-lari. Kenapa? Kejar sama Kelvin. Terus itu Bu, Hanifnya main bola tapi pakai sepatu saya, lemparin sepatu saya, kata si Kelvinnya kan. Kenapa begitu? Gak tahu Bu. Kelvinnya mau nanya. Ya sudah, hajar saja saya bilang begitu. Saya bilang hajar beneran Pak. Akhirnya terjadilah tragedi laporan. Bu Riris, Kelvin sama Hanifnya berantem. Kenapa? Kelvinnya cekik aja. Karena saya bilang hajar, beneran hajar bener gitu kan. Ada info lagi. Pak, ada lagi. Sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi itu tuh? Sebenarnya yang awal mulanya itu tuh fanatik. Ya. Nah jadi saya panggil yang terjadi akhirnya Hanif lah yang dihajar sama karena awalnya fanatik dulu Pak. Ya, jadi korbannya Hanif.
Yang tadi Pak, boleh maju teman-teman Pak. Yang masih ke menstabilkan identitas. Ya, iya. Nah, jadi di sini kan baru itu tidak apa-apa. Jadi cuman saya spontan karena kesel juga ya. Karena saya perhatikan di kelas 4 itu Kelvin itu memang sering jadi bulian tuh Pak. Mungkin karena identitasnya seperti itu, latar belakangnya seperti itu. Jadi temannya suka bulian, tapi kalau menjadi suatu kebiasaan itu kan termasuk bully ya. Itu udah jadi bully karena udah jadi kebiasaan anak-anak atau teman-temannya gitu. Jadi saya ya sudah ajak saja. Saya bilang memang saya sambil ketawa, tapi ternyata dampaknya luar biasa gitu kan. Nah, saya panggil, kenapa, bagaimana ceritanya diceritakan. Kamu juga, kamu tahu Kelvin begitu orangnya. Kelvin kalau sudah diganggu pasti dia tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa mengontrol emosinya. Apapun akan dia lakukan karena dia memang tidak salah, gitu kan. Lalu datang selanjutnya, Bu, saya disuruh sama Fanani. Sampai saya ucap lagi, mohon maaf ya, begini saya bilang. Ini mohon maaf, bahasa Inggris ya enak nih. Kalau Fanani ajak kamu, maaf ya Pak, teman-teman semuanya maaf. Kalau Fanani ajak kamu makan Thai, mau nggak kira-kira sampai situ? Ya enggak ya Bu, itu kan kotoran. Nah itu tahu. Kalau kamu diajak ambil sepatu Kelvin, itu perbuatan yang baik tidak? Enggak, salah atau benar? Salah. Nah kamu tahu itu salah, kenapa kamu lakukan? Ya kan bercanda. Nah bercandanya bagus enggak? Bercandanya baik enggak? Bercandanya menimbulkan efek yang lain enggak? Apa akibatnya karena kamu goyang seperti itu? Kelvinnya marah. Nah itu dia, saya bilang kayak gitu sama anaknya. Iya, tapi kenapa harus mencekek? Nah keluar lagi seperti tadi kata Pak Nur. Jadi dia mempertahankan apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebenaran gitu. Ya sampai saya bilang. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Sedikit mengulas dari rekan-rekan tadi semuanya. Ada dari Bu Luis, ada dari Bu Rika, ada dari Bu Ija. Ya sedikit dan yang tadi disampaikan Pak Nur memiliki diseminasikan, bukan desi ya, dise ya, mendiseminasikan tentang budaya positif. Intinya kalau bagi kita, kalau kita lihat pertama kita harus paham apa sih budaya positif itu. Gampangnya berarti membudayakan hal-hal yang positif, gampangnya begitu. Perlu tidak di sekolah kita menanamkan budaya positif untuk pembelajaran kepada anak-anak? Kita yakin itu dulu. Dan saya yakin jawabannya perlu. Dan untuk ke sana kita bayangkan bahwa murid-murid kita itu anak kita. Ketika anak kita diperlakukan seperti perlakuan-perlakuan yang kasar, kita terima tidak? Pasti tidak terima. Ya, ketika anak kita dipukul orang lain, apa kita terima? Kita pasti tidak terima. Cuma ketidakterimaannya itu kita olah sedemikian rupa dengan ilmu yang kita dapat supaya kita bisa mengarahkan hal-hal yang kurang baik menjadi hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih positif, sehingga menjadi budaya positif dengan cara-cara disiplin positif. Dari mana tumbuhnya disiplin positif? Pertanyaannya, siapa yang harus mulainya? Apakah anak dulu? Apa kita dulu? Jawabannya kalau bagi saya pasti kita dulu. Kita memberi contoh yang terbaik dulu, sehingga mereka bisa mencontoh dari kita. Seperti di rumah, kalau kita sering marah-marah kepada anak-anak, maka anak pun akan sering marah-marah pula. Ketika di rumah kita selalu pegang HP, maka anak pun akan senang pegang HP. Tapi ketika kita yang kita pakai itu, mohon maaf diri ya, Al-Quran kita baca, saya yakin lama-kelamaan anak juga akan mengikuti. Oh, emaknya, bapak, mama, mimi, bapak, ibu baca lama-lama gini lama, pengen juga, bukan juga.
Mungkin seperti itu, sehingga anak itu cenderung mencontoh. Kemudian untuk masalah Bu Hija yang tadi, dalam satu kesempatan ada 3 hak-hak yang terlambat. Mungkin kalau saya bayangkan memang kita tidak harus melakukan segitiga restitusi di tempat. Yang penting tenang dulu, panggil, baru kita obroli di tempat yang sangat memungkinkan. Lebih cenderung ke tempat-tempat biasanya yang tidak terganggu oleh orang lain. Kalau kita di tempat itu, maka yang terjadi adalah penghakiman teman-temannya. Pasti akan dibully, dianggap salah. Dipanggil bu guru, mereka begitu. Kita tempatkan dulu tempat yang paling nyaman bagi dia, sehingga dia merasa tidak ada beban yang lain. Kita lakukan seperti yang tadi. Bahkan sebenarnya di KFM itu bahkan lebih tersebar. Ada tentang restitusi budaya positif begitu. Kemudian apa yang seperti yang tadi di Bu Lilis, apa yang dilakukan ketika anak seperti itu? Mungkin anak spontan ya, tanpa sadar spontan. Karena memang ya itulah manusia kadang-kadang. Kalau kita pelajari tentang apa namanya otak, apa sih kalau yang kita pelajari ada belum di pada itu? Ya, ada otak primata gitu ya, kecerdasan. Iya, berpikir cepat, berpikir lambat. Apa kita harus berpikir cepat atau berpikir lambat? Lebih bagus yang mana antara berpikir cepat dan berpikir lambat? Seringkali saya sendiri pernah terjebak dengan pertanyaan itu, karena kebanyakan kita lebih sering berpikir cepat. Karena setiap kejadian itu cepat ditangani. Ternyata berpikir cepat itu bagus dalam kondisi tertentu, tapi kebanyakan lebih baik berpikir lambat. Bukan berarti kita nanti pikirnya enggak. Artinya apabila ada suatu kejadian, metodenya stop atau apa ya? Stop. Singkatnya saya lupa. Intinya kita tenangkan diri kita dulu, tarik nafas, tenangkan diri kita posisikan kita senyaman mungkin sebelum memberikan ucapan ataupun pada anak. Karena kata Buddhis tadi, hajar. Itu kan maksudnya kita mungkin guyon ya, tapi nyatanya dilakukan sama anak-anak. Karena yang mereka terima berbeda. Mungkin itu, sehingga kita tenang dulu, apa yang kita sampaikan kepada anak, tapi jangan lama-lama banget gitu. Nanti mikirnya di rumah, besok lupa bosok, terus basi gitu ya. Yang penting kalau terjadi hal, tenangkan dulu. Ini kita bicara yang ideal. Walaupun saya sendiri punya pengalaman hal ini, sudah saya lakukan. Uniknya kalau di anak SD itu, hari ini hanya diingat untuk hari ini seringnya, besok lupa lagi. Tapi kewajiban kita untuk selalu mengingatkan. Sehingga kalau kita laksanakan tadi, bagaimana anak tahu tentang keyakinan dia kalau kita tidak membiasakan anak itu mengetahui keyakinannya yang dia buat. Jadi ketika berkeyakinan kelas, saya sambung ke kelas tadi, ketika kita berkeyakinan kelas itu, kita hanya memancing anak untuk anak itu menyampaikan apa keyakinan yang baik yang bisa jadi di kelas. Kemudian dipilih keyakinan kelas itu mana yang sama, mana yang beda. Dan tidak cukup berwaktu 1 hari, biasanya seminggu mungkin. Hari ini kita seleksi, ini yang sama gabung, ambil 1 saja. Sudah gitu, besoknya lagi dilihat mana sih kata-kata yang kayaknya kurang pantas, yang ada kata-kata negatifnya, dipilih, diganti bicara yang positifnya, yang tidak ada kata tidak, kata bukan, kata jangan gitu. Nah itu dipilih-pilih, setelah dipilih baru kita pastikan bahwa keyakinan itu benar-benar sudah sempurna sih, mungkin susah ya, mendekati sempurna lah. Nah itu kita sampaikan lagi ke anak mungkin setelah seminggu atau 5 hari, bagaimana sudah sesuai belum. Ya, intinya yang pertama jangan terlalu banyak karena akan lupa kalau banyak. Kalau pengalaman saya seperti itu, nah yakin begitu maka semuanya menandatangani, murid dan gurunya menandatangani keyakinan kelas, kita tangani. Bahkan sampai ada ide ketika masuk itu, kalau kita kan biasanya di lapangan ya, kalau saya di kelas, karena kelas beda-beda, mungkin setelah masuk
baru bacakan bersama-sama kayak dalam kelas. Minimal sering dibaca, nyangkut di otak, mudah-mudahan sampai ke hati kan begitu. Jadi ketika kita menyampaikan kira-kira keyakinan apa yang mungkin terlanggar ini, karena kan tahu yang mana ya. Oh iya, saya tidak menghormati orang lain. Ketika nyangkut itu baru bagaimana caranya supaya menghormati orang lain? Apa yang bisa membantu sehingga kamu bisa menghormati orang dan lain sebagainya, akhirnya kita bisa mengarahkan mereka. Ilmu ini kita butuhkan, ya. Dan mudah-mudahan bisa kita tularkan. Bahkan mungkin ibu sudah nanti kalau udah pernah saya kasih kerja, ibu sudah pernah lihat KPM ya, membaca belajar tidak ada, dengan beliau positif dan lain-lain. Mungkin itu sekolah. Mungkin sekaligus ya tadi Bapak Muhammad Tuhan Zaman sudah merefleksi dari apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita sudah sama-sama diskusikan di pertemuan kali ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas waktunya pada kesempatan kali ini. Marilah kita sama-sama berubah ya, yang lebih baik dengan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu, tempat, dan dukungan rekan-rekan semua dan Bapak Kepala Sekolah. Saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup kegiatan pada siang hari ini. Bila perlu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.